Rotasi geometri ada 4. Ke-1 ada translasi, kedua ada refleksi, 3, 4 rotasi dilatasi. Translasi pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dilatasi perbesaran. Ayo kita hafalkan agar kita cepat pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari 9E akan menjelaskan mengenai transformasi sebuah rotasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aura Sabrina dari nomor urut 3. Saya Maija Khalida Jaksa dari nomor urut 14. Saya Nurzaimah Hizrina dari nomor urut 22. Dan saya Rafita Dwi Agustianti dari nomor urut 25. Bab yang akan kami sampaikan yaitu mengenai transformasi geometri dengan subbab rotasi atau perputaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan hasil rotasi sebuah titik dan bangun. Yang kedua, menentukan koordinat hasil rotasi suatu bangun datar dengan menggunakan gambar dan rumus. Dan yang ketiga, konsep dari rotasi atau perputaran. Apa itu rotasi? Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik ada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap atau titik pusat. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Sudut positif berlawanan arah jarum jam, sudut negatif searah jarum jam. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh hal-hal berikut. 1. Pusat perputaran. 2. Arah perputaran. 3. Besar sudut perputaran. Merupakan contoh-contoh soal. Yang pertama yaitu mengenai rotasi 0,270 derajat. Sebuah segitiga dengan koordinat titik A 2,1, B 5,3 dan C 4,5 dirotasikan terhadap titik O sebesar 270 derajat. Tentukan koordinat bayangan segitiga tersebut. Teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan menggunakan rumus dan menggunakan gambar. Penjelasan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu apabila A, B atau X, Y dirotasikan terhadap titik O, 270 derajat, maka A aksennya menjadi B, min A. Kita tulis dulu ya, A-nya 2,1 dirotasikan terhadap titik O, 270 derajat. Aksennya berarti B, min A sama dengan 1, min 2. Begitu juga dengan B dan C. B-nya 5,3 dirotasikan terhadap titik O, 270 derajat. Maka B aksennya 3, min 5. C-nya 4,5 dirotasikan terhadap titik 0,270 derajat. Maka C aksennya menjadi 5, min 4. Selanjutnya, kami akan menjelaskan melalui bidang kartesius. Yang tegak atau vertikal menunjukkan sumbu Y dan yang horizontal menunjukkan sumbu X ya. Titik A 2,1, di sini 2 dan 1, 2,1. B 5,3, ini 5 dan sebelah sini 3. Kemudian yang C 4,5, berada di titik 4,5. Selanjutnya kami akan
menggaris supaya lebih jelasnya. Selanjutnya kita mengambil jangka dan dipaskan ya jangkanya dengan titiknya. Diputar berlawanan arah jarum jam. Lakukan hal yang sama dengan titik yang lain. Paskan. Apa yang menjadi faktor pemicu kenaikan? Langkah selanjutnya kita menggunakan busur. Dipaskan dengan titik pusat dengan titik A. Ini menunjukkan 180 derajat kurang 90 derajat lagi. Di sini. Kemudian 90 derajatnya ini kita paskan dengan titik yang tadi tambah 90 derajat. Ini ya 90 derajat di sebelah sini. Kita garis. Nah, kita menemukan titik di sini. Berarti A aksen sama dengan 1,-2. Lakukan hal yang sama dengan titik B dan C. Titik B di sini. Dipaskan ya. Set di sini. Kita menemukan di sini. B sama dengan 3,-5. C. Ini batasnya sesuai lingkaran yang tadi kita buat. Nah, kita menemukan titik di sini ya. Di C aksen sama dengan 5,-3. Kemudian kita hapus garis pembantu yang tadi. Hubungkan dengan warna yang berbeda. Hasilnya sama ya dengan yang dilakukan menggunakan rumus, yaitu A 1,-2, B 3,-5, dan C 5,-3.
kedua tentang rotasi segi 4 dengan titik pusat 0,0,270 derajat. Contoh soal. Sebuah segi 4 memiliki koordinat A 4,2, B 4,5, C 7,5, dan D 7,2. Dirotasikan terhadap titik 0 sebesar 270 derajat. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D. Yang kedua, penjelasan dengan gambar. Kita akan menentukan titik-titik sebuah segi 4 yang memiliki koordinat yang A 4,2. Jadinya 1, 2, 3, 4, terus ke atasnya 2. 1, 2. Yang B 4,5. Ya, di sini 4, ke atasnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang C 7,5. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, 5. Ke atasnya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga yang D 7,2. 7, 1, 2. 7,2. Nah, kita akan menentukan rotasi 270 derajat. Jadinya yang A ketemunya A aksennya 2, min 4. Kita akan cari B aksennya 'B' aksennya menjadi 5, min 4 di sini. B C aksennya 5, min 7. D aksennya ketemunya 2, min 7. D aksen 2, min 7 akan menggaris. Nah, jadi segi 4 yang dirotasikan menjadi 270 derajat akan berpindah seperti ini.
Soal nomor 3. Rotasi titik 0,0 negatif 90. Tentukan bayangan dari titik P 7,2 terhadap rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik O 0,0. Yang kedua, penjelasan dengan gambar. Kita gambar dulu seperti ini dan tentukan titiknya itu P 7,2. Lalu kita rotasikan. Setelah selesai, kita menggunakan busur. Karena dirotasikan 90 derajat, jadi ini titiknya. Kita garis dari titik pusat menuju titik yang ini. Jadi titik P aksennya berada di sini, yaitu 2,-7. Soal nomor 4, segitiga dengan koordinat A 4,5, B 9,5, dan C 8,9 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sebesar min 90 derajat. Tentukan koordinat bayangan segitiga. Oke, sekarang kita soal nomor 4. Kita menyelesaikannya dengan rumus terlebih dahulu, yaitu rumus untuk mencari titik bayangan yang dirotasikan sebesar min 90 derajat, yaitu B min A. Mari kita aplikasikan. Titik A sebesar 4,5 dirotasikan terhadap 90 derajat, min 90 derajat, maka menjadi A aksennya adalah 5 min 4 dan B adalah 9,5 dirotasikan terhadap min 90 derajat sama dengan B aksennya adalah 5 min 9. Begitu pula dengan titik C yang koordinat titiknya adalah 8,9 dirotasikan terhadap min 90 derajat, yaitu C aksennya maka 9 min 8. Cara kedua adalah dengan menggambar di buku berpetak atau di buku kartesius. Titik A adalah 4,5, B adalah 9,5, C adalah 8,9. Nah, untuk mencari bayangannya, kita terlebih dahulu gabungkan seperti ini. Kita putar searah jarum jam. Lakukan hal yang sama kepada titik B dan C. Setelah kita menggambarnya, maka kita diperlukan busur. Nah, untuk mengukurnya, kita tempelkan
dari ke sini. Dari sini. Karena dirotasikan adalah 90 derajat searah jarum jam, maka diketahui A aksennya adalah kita garis dulu agar tidak lupa dimana kita harus setelah kita garis untuk mencari A aksen, kita cari titik perpotongan antara garis lengkungan ini dengan garis ini. Maka A aksennya adalah setelah selesai menggambar, kemudian kita perlukan busur untuk melakukannya. Karena dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam, maka kita garis terlebih dahulu. Kita garis agar mempermudah kita dalam menentukan A aksen. Nah, untuk menentukan A aksen, kita diperlukan titik perpotongannya antara garis ini dengan ini. Titik perpotongannya adalah di sini. A aksen sebesar 5,4. Lakukan hal yang sama terhadap titik B dan C. Sudah kita garis, maka kita cari titik perpotongannya seperti halnya kita mencari titik perpotongan A aksen, yaitu tepat di setelah kita menggambar lingkarannya semua, yang kita perlukan adalah busur. Nah, untuk menentukan A aksen atau titik bayangannya, kita perlu lakukan hal seperti ini. Karena diputar saat 90 derajat searah jarum jam, maka 90 derajat. Agar memudahkan kita, garis dengan jelas. Nah, kalau sudah digaris, lalu gimana cara kita untuk menentukan A aksen? A aksen ditemukan dari garis perpotongan antara garis ini, garis dengan ini. A aksennya adalah yaitu 5,4. Lakukan hal yang serupa terhadap titik B dan C, yaitu nah, B aksennya adalah perpotongan dari garis. Jadi B aksennya adalah 5-9. Dan untuk titik C-nya adalah dalam melakukan ini dibutuhkan ketelitian yang tinggi.
Perpotongannya yaitu dari garis ini dan tepat di bagian setelah kita menggambar semuanya, kita perlukan buku untuk melakukannya. Gimana caranya? Lakukan hal seperti ini. Karena dirotasikan 90 derajat searah jam, maka 90 derajat. Kita garis agar memudahkan kita dalam menentukan titik aksennya. Titik aksen dapat diketahui dari garis perpotongan. Garis perpotongannya tepat berada di sini. Maka A aksen diketahui adalah 5 min 4. Lakukan hal sama terhadap titik B dan C. Maka A, B aksen dapat diketahui dari perpotongan ini. Perpotongan tepat berada di sini yaitu 5 min 8. Dari rumus yang telah dipaparkan, maka kita dapat menyimpulkan apabila P, X, Y dirotasikan terhadap titik 0,90 derajat dan 0,-270 derajat, maka akan menghasilkan P aksen yang sama, yaitu min Y, X. Yang kedua, apabila P, X, Y dirotasikan terhadap titik 0,-90 derajat dan 0,270 derajat, maka P aksennya menjadi Y, X. Dan yang ketiga, apabila P, X, Y dirotasikan terhadap titik 0,+-180 derajat, maka akan menghasilkan P aksen min X, min Y. Dan yang terakhir, apabila P, X, Y dirotasikan terhadap titik 0,360 derajat, maka tidak berubah. P aksennya tetap X, Y karena tidak berubah tempat. Semoga dari penjelasan kami dapat memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai transformasi rotasi. Tetap semangat belajar matematika, jangan menyerah dan berputus asa karena belajar matematika mudah dan menyenangkan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Masak ikan dengan terasi. Cakep.